Saudaraku, pembicaraan kita lanjutan lagi. Kali ini saya ingin memasuki suatu pembicaraan yang serius, yang seringkali dilupakan oleh orang Indonesia dalam menjalankan strategi apa saja. Yang mau saya katakan adalah, di dalam menjalankan suatu revolusi, maka kita perlu belajar dan berlatih sungguh-sungguh menghitung waktu. Sebagai contoh misalnya, sebagai perbandingan, peradaban barat itu melakukan revolusi politik bersamaan dengan revolusi ilmiah dan revolusi industri berlangsung selama 1,5 abad. Saya mencoba menghitung di Indonesia, menggabungkan revolusi politik, revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua. Menurut saya bisa kita hemat menjadi 1 abad, yaitu dimulai dengan Agustus 1945 sampai kira-kira Agustus 2045. Mengapa demikian? Mengapa kita bisa lebih cepat? Karena kita pertama datang kemudian. Artinya revolusi barat sudah menyelesaikan perjalanan sejarahnya. Mereka sudah sampai kepada puncak peradabannya. Kita mengikuti di belakang. Berarti kita bisa belajar dari keberhasilan mereka. Alasan kedua, kita telah berhasil baik dengan revolusi politik. Katakanlah 5 tahun yang lampau itu kita sudah mewujudkan negara Republik Indonesia yang demokrasi, damai dan stabil. Kita menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Sementara ilmu, teknologi, seni, industri juga sudah kita jalankan walaupun masih dalam langkah-langkah yang belum mantap dan belum cepat. Sementara kesadaran kedua baru muncul belakangan ini setelah kita belajar dari apa yang terjadi di negara-negara maju. Saudaraku, kita masih punya waktu sampai tahun 2045, itu sekitar 23 tahun lagi. Oleh karena itu, kita perlu menghitung waktu dengan tepat. Kalau kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan misalnya, perubahan yang berlangsung makan waktu lama, dan perubahan yang bisa berlangsung cepat tetapi mengandung risiko lebih besar, maka kita harus berani mengambil risiko lebih besar supaya perubahan itu bisa berlangsung dengan cepat. Mengapa demikian? Karena kalau kita berubahnya itu terlambat, maka kita tidak akan pernah menyamai bangsa-bangsa yang dulu maju. Walaupun risikonya lebih kecil, kita tetap saja menjadi anak murid mereka, mengikuti langkah mereka, kemana mereka pergi, ke situ kita ikut. Mereka tenggelam, kita ikut tenggelam. Mereka berjaya, kita juga ditenggelamkan sama mereka. Oleh karena itu, kita harus berani menghitung waktu dengan tepat. Saya katakan tadi, revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua ini bisa kita selesaikan pada tahun 2045. Setelah itu, pembangunan tetap berjalan. Pembaruan tetap berjalan, tapi bisa berlangsung lebih lambat. Tidak secepat pada waktu revolusi. Saya pikir bedanya cuma di situ. Perubahannya radikal, sekarang bisa radikal. Nanti setelah tahun 2045 juga perubahan itu bisa radikal. Cuma waktunya sebelum tahun 2045 dia berlangsung lebih cepat dibanding setelah itu. Untuk bisa menghitung waktu dengan cepat, maka kita harus mulai menghitung dari sumber daya manusia kita dulu. Manusia Indonesia yang ada sekarang seperti apa, dan yang akan kita wujudkan pada tahun 2045 nanti seperti apa. Keahliannya, keterampilannya, kesehatannya, pekerjaannya, profesinya, bidang-bidang kehidupan yang dikembangkan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menghitung bumi tempat kita berpijak ini.
kondisi lautnya, kondisi daratan, kondisi udara, kondisi sungai, kondisi hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kita harus bisa menghitung itu. Karena kalau kita tidak bisa menghitung itu, maka kita sebenarnya tidak melakukan revolusi. Jadi pertama, kita harus bisa menghitung tentang kondisi sumber daya manusia yang ada sekarang dan apa yang akan kita wujudkan 25 tahun mendatang, tahun 2045. Bersamaan itu, kita juga harus mampu menghitung bumi yang kita pijak, tempat kita berpijak sekarang. Termasuk juga bumi secara keseluruhan tentunya. Keadaan lingkungannya seperti apa, keadaan hutannya seperti apa, keadaan tumbuhan seperti apa, hewan seperti apa, dan lain sebagainya. Dan yang seperti apa yang akan kita wujudkan pada tahun 2000 sampai tahun 2045 nanti. Itu harus bisa kita hitung. Setelah itu kita hitung, maka sekarang kita menghitung waktu. Sebagai contoh misalnya saudaraku, kita akan mengembangkan infrastruktur, bersamaan itu kita akan mengembangkan industri alat berat misalnya. Ini suatu sequence. Tidak bisa paralel kalau kita mau mensukseskan revolusi ini. Contohnya sekarang, kita terjun infrastruktur. Kita buat jalan tol, banyak bandara, banyak pelabuhan laut, dan lain sebagainya. Tetapi peralatan berat, mesin-mesin peralatan berat, yang menjalankan pekerjaan tersebut, baik sebelum jadi maupun nanti setelah jadi yang akan digunakan di sana, tidak kita buat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah infrastruktur ini jadi, yang bertambah justru ketergantungan kita. Sementara utang kita sudah terlanjur bertambah banyak. Oleh karena itu mestinya ini suatu sequence. Saya ingin mengusulkan katakanlah 2 tahun ke depan ini kita berhenti dulu membangun infrastruktur. Berhenti membangun pelabuhan, bandara, berhenti membangun jembatan-jembatan besar. Sesuatu yang kalau bisa ditunda, kita tunda dulu. Selama 2 tahun ini kita membangun industri, membuat peralatan-peralatan, mulai dari peralatan berat sampai peralatan ringan, mulai dari peralatan sederhana sampai peralatan canggih, yang akan kita gunakan nanti di dalam membangun infrastruktur itu. Dan juga yang akan kita gunakan setelah infrastruktur itu terjadi. Setelah bandara terjadi misalnya, bagaimana dengan peralatan elektroniknya, bagaimana dengan pembangkit listriknya. Jangan semua kita bangun, nanti pembangkit listrik kita harus import lagi. Persoalannya sekarang, para pemimpin politik tidak suka dengan rencana seperti itu. Karena tidak terlihat. Pabrik-pabrik yang membangun misalnya peralatan berat, doser, traktor, dan lain sebagainya itu, mesin-mesin pertanian misalnya, dan lain sebagainya itu tidak begitu terlihat. Dia hanya berada barangkali di daerah-daerah tertentu, di kota-kota industri. Tidak terlihat di daerah-daerah lain. Sehingga para pemimpin politik kurang begitu suka dengan cara seperti itu. Tapi menurut saya mestinya Presiden Joko Widodo yang sudah tidak akan tampil lagi pada pemilih, sudah tidak bisa tampil lagi dalam pilpres, mestinya bisa melihat itu lebih jernih. Hentikan sementara pembangunan infrastruktur yang ada selama 2 tahun, tapi 2 tahun ini kerja keras membangun semua peralatan-peralatan tadi, ringan sampai berat, sederhana sampai canggih, baik yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur tersebut maupun yang akan dibutuhkan nanti setelah infrastruktur tersebut terjadi. Peralatan berat seperti mesin-mesin, alat transportasi, pembangkit tenaga listrik, mulai dari pembangkit tenaga listrik yang tenaga batu bara sampai pembangkit listrik tenaga sinar matahari, pembangkit listrik tenaga biodiesel, dan lain sebagainya, pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air, dan sebagainya. Itu semua kita selesaikan dalam 2 tahun. Kalau itu bisa terjadi, maka tindak lanjutnya pembangunan infrastruktur nanti bisa kita buat menjadi 2 kali lipat. Artinya 2 tahun sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo membangun luas yang sama, tapi dengan kualitas yang berbeda. Itu satu kemajuan besar. Ada kemajuan besar lainnya lagi. Pada waktu kita mempersiapkan peralatan-peralatan yang kita butuhkan ini, ada jutaan lapangan kerja terbuka. Dan jutaan lapangan kerja itu dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga terampil, yang nantinya justru akan mendongkrak, akan menjadi lokomotif bagi semua sektor industri, pertanian, dan jasa kita yang lain.
Saudaraku, saya kira waktunya sementara sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi besok. Selamat memperhatikan. Terima kasih. Sampai jumpa.